Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassallim tasliman kasiran birahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu muslimin muslimat, kita masih bertemu lagi pagi ini dengan kehendak Allah ya. Alhamdulillah, besok kita akan memulai puasa Ramadan. Ramadan itu bahasa Arab, sudah jadi bahasa kita. Ramadan itu diantara maknanya yang senang, bulan pembakar dosa. Allah sayang sama kita, dikasihnya bulan Ramadan untuk membakar dosa. Karena sepanjang tahun mungkin di antara mereka banyak dosanya, maka Allah kasih Ramadan. Berlapar dan berdahaga itu membakar dosa. Salat fardu berjamaah, salat sunat, salat tarawih, baca Quran, berzikir membakar dosa. Bersedekah, bertazkirah itu membakar dosa. Duduk di masjid, melangkah ke masjid, pergi dan pulang itu menghanyutkan dosa. Kalau kaki kita ringan ya, kalau langkahnya ringan ke masjid, itu tandanya orang tua akan dihapuskan Allah dosanya. Banyak ceritanya itu ya. Kemarin hari Minggu ya, hari Minggu saya mendapat informasi dari santri di Pasaman Barat, Simpang Ampe, ada jemaah yang meninggal sesudah salat subuh di masjid. Subhanallah. Sesudah salat subuh dia tidak terus pulang. Dia membersihkan masjid, merapikan masjid. Dia meninggal di masjid, tidak ada sakitnya. Subhanallah. Kebetulan menurut keterangan itu bapak itu memang rajin azan. Kalau perlu dia qamat, kalau perlu dia jadi imam dia. Dan akhlaknya baik, selalu menjinakkan hati jemaah untuk datang ke masjid. Ini berita kemarin pagi ya, hari Minggu. Santri, penuntut, pelajar yang mengirim beritanya. Alhamdulillah. Jadi kita sepanjang bulan Ramadan ini, kita bisa saja mendoa kepada Allah, ya Allah, kami senang duduk di rumah-Mu ya Allah. Maka tutuplah usia kami nanti, cabutlah ruh kami, di hari kami meninggal, kami masih melangkah ke rumah-Mu ya Allah. Itu baik sekali baca doa dalam Ramadan ya. Kami suami istri kalau yang masih ada pasangannya, anak-anak juga didekatkan hati mereka ke rumah Allah. Begitu juga dengan Al-Quran, Quran juga begitu. Kalau kita masih bisa baca Quran, ya Allah, saya mau meninggal dunia, di hari saya meninggal, saya masih pegang Quran lagi ya Allah. Begitu juga dengan zikir, zikir la ilaha illallah seperti yang disebut kemarin, kita banyakkan zikir la ilaha illallah, kita banyakkan ya Allah, saya mau meninggal dunia di hari saya meninggal itu, zikir saya la ilaha jangan kurang dari 1000 maunya ya Allah. Jadi di bulan Ramadan ini kita minta, ini bulan doa, bulan Ramadan bulan doa, banyakkan berdoa, pandai-pandailah berdoa. Dengan bahasa sendiri pun tidak apa, bahasa Mandailing pun tidak apa, bahasa daerah pun tidak apa. Doa saja bahasa kita yang paham. Kalau kita umpamanya mau sholat sunat, doa dulu dalam bahasa Mandailing. Luahkan apa keluhan kepada Allah, sampaikan 5 menit, 10 menit, 15 menit. Nanti dalam sujud kita minta, ya Allah, ya Rahman. Ingatkan apa yang diminta sebelum sholat tadi. Kita berdoa sepanjang-panjangnya, sebanyak-banyaknya di luar sholat, sebelum sholat, sebelum sembahyang, dalam sembahyang waktu sujud kita minta lagi. Kita hanya perlu sebut ya Rahman saja, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Dalam hati kita, ya Allah, kabulkanlah doaku tadi itu.
Jadi kita berdoa di luar sholat dan di dalam sholat. Sebaiknya ya, kalau ibu-ibu bapak-bapak yang mampu menulis, suruh anak menulis, suruh perumain, babere, cucu siapa, ibu bacakan, anak itu menulis. Cantik sekali. Atau suami istri, apa permintaannya? Jangan kita tidak pandai meminta. Kadang-kadang kalau kita doa yang selalu kita dengar, kita tidak faham. Kita tidak faham. Bagus lagi kita berdoa dengan doa yang kita faham. Walaupun bahasa kampung, bahasa daerah, bahasa Mendeling contohnya, bahasa Minang contohnya. Ada cerita dari Brunei dulu, masa kerja di Brunei dalam 20 tahun yang lebih. Seorang sahabat di Brunei, dia mau pergi umroh, lalu datang ke rumah Marsiajar, dia mendoa tunasadai, belajar berdoa dia. Ustadz, saya mau pergi umroh, saya baca buku panduan haji umroh, pedoman haji umroh, banyak sangat doanya. Saya baca terjemahannya, tak tersambung rasanya Ustadz, tak ada koneksi, tak ada jaringan rasanya katanya. Saya mau Ustadz kasih doa yang ada jaringannya kuat. Lalu saya bilang sama bapak itu senang sekali. Apa senangnya? Yang pentingnya saya bilang, bila bapak sudah sampai di tanah suci, berdoa di tanah suci itu sama dengan berdoa pada bulan Ramadan. Jangan kita menyangka doa di tanah suci itu makbul, doa di rumah kita tidak makbul. Itu salah dia. Sama kekuatan doa, kalau ibu bangun pukul 3, 3:30, tengah empek, 3:30, pukul 4, sejam sebelum subuh, 15 menit sebelum subuh, berdoa di atas sejadah dengan bahasa yang lahir dari hati sendiri. Kita curhat kepada Allah. Curhatnya kepada Allah. Itu sama kekuatan doa dengan doa di tanah suci. Jangan kita sangka, wah saya tidak bisa pergi umrah, doa saya mungkin susah mau dikabulkan. Itu salah. Berarti kita mesti pergi umrah semuanya. Kapan lagi? Bukan begitu. Kesempatan berdoa makbul itu ada di rumah sendiri. Terutama di ujung malam, terutama bulan Ramadan. Bulan Ramadan siang malam doanya mustajab. Jadi cerita bapak tadi, saya bilang begini saja. Dia tuh guru. Kalau di sana panggil cikgu. Kalau di sana cikgu ya. Begini cikgu. Cikgu bilang saja sama Allah, ya Allah, saya datang dari Brunei, negeri yang jauh, membawa dosa yang banyak ya Allah. Banyak sudah dosaku. Aku ini sudah usia. Dia sudah pensiun dia. Sudah pensiun. Baru sekian bulan dia pensiun, dia mau pergi umrah. Ya Allah, saya sudah pensiun sekarang. Dosa saya banyak ya Allah. Tidak terhitung banyaknya dosaku ini ya Allah. Engkaulah yang tahu. Maka ampunlah dosaku ya Allah. Jangan hampakan harapanku ini. Aku percaya Rahman Rahimmu, keampunanmu sangat luas ya Allah. Tidak mungkin engkau memberi aku ini kecewa pulang dengan hampa ya Allah. Dan aku ini ingin berubah nanti sekembali daripada umrah ini. Pulang dari umrah berubah. Setiap dia berdoa, laporannya saya sudah pulang dari umrah, doa saya itu subhanallah katanya. Setiap saya berdoa menangis dia membaca doa itu. Ya Allah, saya datang dari Brunei, negeri yang jauh, membawa dosa yang banyak dosaku ya Allah. Dosa karena kejahilan, dosa karena kelemahan, dosa karena masyarakat cenderung membuat dosa. Komunitasnya komunitas dosa. Apalagi era sekarang era dosa. Era globalisasi, dosa di mana-mana. La haula, dosa di ujung jari, dosa depan mata. La ilaha illallah. Lalu dia berdoa dengan genangan air mata. Pulang dari sana berubah. Berubah. Ada juga tadi malam baca-baca bahan cerita dari Masjid Nabawi. Cerita orang pergi umrah. Orangnya orang Yaman. Yang bercerita itu seorang pendakwah tersohor di Malaysia.
pendakwah terkenal di Malaysia. Dia menceritakan cerita seorang pendakwah terkenal di Madinah, Imam Masjid Quba. Cerita Imam Masjid Quba disampaikan oleh seorang penceramah dari Malaysia. Cerita seorang dari negeri Yaman pergi umrah. Dia tidak pandai baca Quran. Ini cerita orang buta huruf. Cerita orang buta huruf. Dia tidak pandai baca Quran. Sampai di Masjid Nabawi, dia minta sama jemaah, tolong bacakan saya Quran. Dibacakan bapak itulah contohnya setengah juz. Kemudian dia pun pindah lagi sama satu, tolong bacakan saya Quran. Dibacanya. Mungkin satu hari entah 10 orang. Di sana kan orang duduk di masjid, orang pegang Quran semuanya. Orang hafal Quran ramai. Bila orang mintakan dibaca Quran, semua orang mau. Bacakanlah saya Quran dulu, saya tidak bisa baca Quran, saya buta huruf. Ini cerita orang buta huruf. Orang buta huruf yang sukses. Jadi tidak ada alasan ya. Tidak ada alasan tidak pandai baca Quran. Ini contohnya. Lalu satu ketika itu, saat Quran dibaca oleh yang membaca, terutama kebetulan ayatnya ayat sajadah yang kita disunatkan sujud. Jadi yang membaca Quran tadi dia sujud, yang mendengar pun yang buta huruf dia sujud. Subhanallah. Yang membaca tadi bangkit dari sujudnya, sudah baca bacaan sajadah itu ya. Yang si pendengar tadi tidak bangkit-bangkit dia, masih sujud. Rupanya meninggal. Rupanya meninggal dalam sujud. Subhanallah. Itu disebarkan, diviralkan beritanya ya. Jadi alangkah baiknya kalau di rumah kita ada keluarga yang mahir baca Quran, ibu kurang mahir, suruhlah anak, suruhlah cucu, suruhlah menantu, babere parumain bacaan majul Quran. Dengarlah Yasin kah, apa yang lancar, Suratul Muluk. Itu kalau bapak duduk, ibu duduk di rumah dengan ahli keluarga, 2 orang, 3 orang atau lebih, itu malaikat datang ke rumah bapak. Malaikat datang ke rumah ibu. Allah bersama bapak dan ibu. Dalam hadis kursi Allah mengatakan, ana ma'abdi ma zakarani. Aku bersama hambaku itu kalau mereka berzikir menyebut nama aku. Wa taharakat bi syafatah. Kalau lidahnya bergerak-gerak menyebut aku. Nah, inilah kita budayakan ya. Kita budayakan, apalagi kalau kita baca ayat-ayat sajadah seperti yang selalu dibaca di subuh hari. Nah, kita sama-sama sujud. Surah-surah lain juga. Yang penting ini satu pilihan baik ya bagi orang buta huruf. Allah ambil ruhnya waktu sujud, karena dia suka mendengar Al-Quran dibaca, walaupun dia tidak bisa membaca, tapi hatinya bisa berinteraksi dengan kalamullah. Kalau kita tidak bisa baca Quran, seperti yang disebut pagi kemarin, kita berzikir la ilaha illallah, kita beristighfar, kita berselawat, kita baca surah apa kemarin? Surah Al-Ikhlas. Kita baca sama-sama, baca dengan keluarga surah Ikhlas. Tentukan waktunya, tentukan targetnya dalam bulan Ramadan. Kalau bisa sebaik-baiknya ditulis jam berapanya, berapa menit, berapa banyak. Karena dalam Islam ini semua dikira, dihitung. Salatnya dihitung berapa rakaat, rukuknya dihitung berapa kali, sujudnya dihitung berapa kali. Jadi kita mesti ada perhitungan. Kalau kita tidak ada perhitungan, tidak ada agenda, nanti hidup kita di luar agenda nanti. Nauzubillah. Jadi berhubungan dengan membaca Quran, kisah si tuna aksara namanya ya. Kalau orang tidak bisa baca ini, kalau tak silap namanya tuna aksara, tidak bisa membaca. Kita bisa pilih ayat-ayat yang kita belajar. Nah, itu perlunya kita belajar ya. Kita mesti belajar surah apa. Macam tadi surah Az-Zariyat dibaca dalam salat tadi. Cerita Ahlul Jannah, sifat-sifat Ahlul Jannah disebut sana dalam beberapa ayat. Mulai dari ayat Bismillahirrahmanirrahim.
ayat 15 sampai nanti ke ayat 20, 21 dan seterusnya. Itu sifat ahlul jannah. Nah, bisa saja nanti kita suruh anak kita membaca surah Az-Zariyat tentang sifat-sifat ahlul jannah, karena bulan Ramadan ini bulan surga, bulan jannah, bulan pintu surga dibuka. Apa artinya? Bulan kesempatan kita untuk meraih jannatullah. Bulan untuk kita tuh terselamat daripada azab Allah, daripada neraka. Bisa saja kita suruh anak kita membaca surah Az-Zariyat. Tengok dulu artinya. Nah, di sini di antara maknanya di sini ahlul jannah itu orang yang bertakwa katanya. Orang yang selalu berbuat baik, menabur kebaikan. Orang yang rajin sholat tahajud. Orang yang di waktu sahur dia beristighfar. Sebelum azan berkumandang ada agenda istighfar di rumahnya sebelum masuk waktu subuh. Bukan hanya sembahyang berjemaah ke masjid saja. Di rumah dia sudah tersambung, terhubung koneksi dengan Allah, baru dia ke masjid. Itu maksud ayat ini. Kemudian kalau kita lihat karya Imam Nawawi contohnya, Imam Nawawi imam yang hebat dalam mazhab Syafi'i, ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i. Di sana dalam membicarakan sholat tahajud dia sebut satu hadis Nabi. Hadis ini perlu ada di hati setiap pencinta Al-Quran. Hadis itu mengatakan, katanya kalau orang tuh tidur di malam hari, ini hadis sahih ya, hadis sahih. Kalau orang tuh tidur di malam hari, datanglah iblis membawa tali. Mungkin kita sudah pernah dengar hadis ini. Diikat iblis, di kobe iblis mana tarona nongon gincat, singkoki ya, dicekiknya orang tuh dengan tali supaya ndak bangun. Itu maka rata-rata manusia mungkin 90% ndak bangun tahajud. Kenapa? Karena lehernya terikat. Lalu dalam hadis itu diterangkan macam mana membuka ikatan tadi. Ada 3 langkah. Pertama katanya pas bangun, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terbukalah satu. Dia ikatannya 3. Sesudah itu cepat-cepat berwudu. Terbuka ikatan kedua. Sesudah itu cepat-cepat salat 2 rakaat. Jangan panjang ayatnya. Cukup kuliah rakaat pertama, kuliah rakaat kedua. Itu amalan Rasulullah. Sudah dilakukan yang 3 tadi, terbukalah semuanya. Kalau kita makan sahur belum dibuka lagi, berarti dia makannya masih terbuka, masih terikat. Kalau dia ke masjid, naron menjawab di masjidan nih ya, berarti ke masjidnya masih diikat. Sebelum subuh dia katalah dia sembahyang subuh di masjid, tapi yang 3 langkah belum dilakukannya di rumah, berarti sholat subuhnya masih diikat. La ilaha illallah. Itu setiap malam, Bu. Jadi macam mana orang yang tidak pernah dibukanya ikatannya sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun, itu maka susah beribadat. Ini ikatannya sudah berlapis-lapis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita bisa tanya guru-guru nanti hadis tentang ikatan iblis saat orang itu tidur, hadis sahih. Maka Imam Nawawi dalam bukunya contohnya Riyadhus Shalihin memuat hadis ini dalam bab sholat tahajud. Jadi biasakanlah diri kita di bulan Ramadan mengamalkan sunnah Nabi. Cepat bangun sebelum sahur, kita lakukan langkah yang 3 tadi. Kita makan makanan kita berkah, kita berangkat ke masjid, kepergian kita bertambah berkah, insyaallah. Itu saja yang dapat disampaikan dulu. Mudah-mudahan satu hari nanti kita ketemu lagi. Nanti mau pulang ke Pasaman Barat dengan doa jemaah ya, selamat yang tinggal, selamat yang dalam perjalanan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa adana وضعنا يا قيوم رحمتك نستغيث يا قيوم رحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Jazakumullah khairan.